Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, natubu ilayhi wa nastahdih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah, an-nabiy rasul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wal mab'utsu hudan wa rahmah lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shatiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur. Amin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayahnya, limpahan rahmat dan segala nikmatnya masih selalu dianugerahkan kepada kita semua. Dan khusus pada pagi hari yang cukup sejuk ini, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita hadir di majelis ini. Semoga majelis ini majelis membawa berkah yang akan memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini majelis ilmu yang majelis ilmu insyaallah jauh lebih istimewa daripada majelis ibadah. Kajian kita masih dalam surat Al-An'am ya. Al-An'am. Yang terakhir kita sampai di ayat 123 ya. Sekarang 124. 24 ya. Ya. Baik ya. Di ayat yang lalu ya, ayat 122 kita diingatkan oleh Allah ya, bahwa sebelum kita beriman, ini kaitan para sahabat dulu ya, sebelum mereka beriman, kehidupan mereka itu nilainya sama dengan kehidupan bangkai. Abu Bakar, Umar, Utsman selanjutnya sebelum mendapatkan iman, mereka maitan, amangkana maitan, yang dulunya mati, dulunya bangkai. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dengan keimanan. Dan dari iman kami jadikan baginya itu cahaya kehidupan. Wa ja'alna lahu nuran, ya wujudnya apa Al-Quran ini. Yang dengan ini mereka bisa berjalan di tengah-tengah komunitas manusia.
Dan berjalannya karena dapat cahaya, tentu tidak nubruk sana nubruk sini. Ini halal berarti saya nggak boleh. Ini haram nggak boleh. Ini halal saya boleh. Adakah orang semacam itu kama masalah fidzulumat? Adakah masih sama dengan orang yang belum dapatkan keimanan? Belum dapat cahaya kehidupan, jadi seperti dalam kegelapan. Jadi sebelum yang berjalan dalam kegelapan, nubruk sana, nubruk sini. Tidak kenal halal dan haram sebagainya, maka nubruk sana, nubruk sini. Yang lain sabi minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Seperti itulah kata-kata lika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini akhir ayat ini menjelaskan makna maitan tadi. Itulah orang kafir, kehidupan orang kafir itu dia tetap merasa senang meskipun kehidupannya nabrak sini nabrak situ. Karena ibadah yang gelap tanpa cahaya. Ini ayat 122 yang lalu. Ya. Nah, setelah itu Allah ternyata menjelaskan kepada kita bahwa di setiap negeri itu selalu ada penjahatnya. Dan penjahat itu ternyata aneh. Yaitu siapa? Bukan wong cilik, tapi para pembesar. Ini wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuru illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Coba tolong terjemahnya diulang lagi Pak, 1, 2, 3 ini. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan budaya itu. Tapi mereka hanya mengikuti sendiri tanpa menghargai. Ya. Dan seperti itulah kami jadikan pada setiap negeri itu akabir. Akabir itu apa? Para pembesarnya, para tokohnya, para pemimpinnya, mujrimiha. Mujrim itu yang melakukan jarimah. Jarimah itu apa? Jarimah itu kriminalitas. Jadi penjahatnya itu anehnya malah para pembesarnya. Di kita begitu pada kira-kira. Kira-kira mirip juga itu juga ya. Kemarin sama ada di medsos ini, nggak tahu ahli apa itu ya. Ternyata duit itu triliunan hanya gara-gara berapa bulan dan 3 bulan itu ketika harga minyak dunia itu jatuh demikian rupa. Yang konon premium itu kalau dirupiahkan waktu Pak Dahlan Iskan itu saat itu hanya berharga berapa? Di bawah 2.000 1 liter harga dunia. Kita tetap harga 6.500. Berjalan berapa bulan itu? Itu triliunan ya duit. Jadi mestinya haknya rakyat itu mestinya. Nah, sekarang ini konon juga lagi hitungannya triliunan juga. Harga melonjak tinggi itu dan kebutuhan kita itu yang terpenuhi dalam produksi dalam negeri hanya 56% kalau nggak salah. Nah yang kekurangannya dari luar.
Itu ternyata objek juga. Ya. Dan siapa yang bisa ngobjek di situ? Bukan wong cilik pasti ya. Ini uniknya seperti itu kata Allah. Setiap negeri Allah menciptakan para penjahatnya itu justru para pembesar. Yang punya kewenangan kan. Kalau yang tingkat bawah sini pakai celurit, pakai itu ya. Di sana kalau celurit pulpen aja sudah selesai itu. Ya. Bisa nodong dengan pulpen kan. Ya berani berapa? Enggak berani gak tak tekan. Ngono mari kan ya. Ya. Jadi penjahatnya justru para pembesarnya. Liam guru fiha. Jadi melakukan makar. Makar itu apa sih sebenarnya? Makar itu sebenarnya maknanya ya, persekongkolan jahat. Jadi tidak hanya individual, bisa jadi malah berjamaah. Ada imamnya juga berjamaah ya. Ada pembacanya pembesar, tadi nggak mungkin kan bekerja sendiri. Pasti ada imamnya, ada makmumnya, ya, ada muadzinnya juga. Berjamaah. Diam guru yang membuat makar buat negeri mereka itu. Namun demikian Allah menjamin makar yang mereka itu pasti akan kembali kepada mereka sendiri. Hanya sayangnya buat mereka sayang, tapi buat mereka kebaikan buat kita. Yaitu apa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad tidak diazab di dunia. Azabnya ditunda besok kalau sudah kembali ke akhirat. Hari ini misalnya ada upaya-upaya untuk apa itu? Melehalkan apa? Yang lagi ribut hari ini. LGBT maunya diilegalkan oleh undang-undang luar biasa. Padahal LGBT itu apa? L itu lesbi, G ya G-nya G juga ya. B apa? Biseksual ya maksudnya. Kemudian T-nya LGBT, transseksual apa namanya? Yes, pokoknya segalanya lah itu ya. Jadi memang Allah sebenarnya membuat sunnah yang diberikan pada alam agar alam ini berjalan harmonis. Maka Allah sengaja membuat isi alam semuanya berpasang-pasangan. Wa kadzalika ja'alna bukan apa ya? Zaujaini la'allakum yatadhakkarun. Ayatnya kok lupa ya. Jadi surat Az-Zariyat. Pokoknya kalau ini surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa mimma la ya'lamun. Masya Allah telah menciptakan segalanya ini berpasang-pasangan. Tadi wa min kullin khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Di dalam surat Az-Zariyat itu ya. Segala buat berpasang-pasangan.
Tapi pasangannya itu ya kalau laki pasangannya perempuan. Kalau plus pasangannya minus seperti itu. Dulu ada yang merubah itu. Umatnya siapa itu? Umatnya Nabi Lut. Dirubah gamenya laki sama laki. Sekarang ada perempuan sama perempuan. Ya. Ada yang dua itu B dan T itu apa bentuknya itu ya? Rusak karpel pokoknya kira-kira itu ya. Maka karena belum menjadi umatnya Nabi Muhammad, azab langsung turun di dunia. Habis tidak ada yang tersisa. Kita ini maunya di jamak takbreng tadi ya. Bukan jamak takhir takbreng di bareng kabeh. Lesbi iya, G iya, terus apa bi apa namanya bi, katanya lupa saya. Biseksual bapak, terus transseksual. Ya. Umat ini tidak diazab, paling dijewer telinganya, paling dicubit. Cubitannya apa bentuknya? Ya bisa jadi tsunami, bisa jadi gempa, bisa jadi banjir dan bisa jadi macam-macam. Kalau dulu ada yang hujan batu, ya. Tenggelam di laut, tenggelam di darat juga ada. Di darat juga ada. Orang tenggelam di darat. Konon di mana? Di Asia, Sulawesi Tengah. Di Donggala itu kan satu perumahan juga tenggelam. Satu komplek perumahan tenggelam. Jadi bisa saja Allah membuat bumi ini menenggelamkan kita kalau Allah menghendaki. Maka afa amintum ayyakhshullahu arda. Apakah merasa aman kalau Allah bisa membenamkan? Karena mengirimkan qasifan itu angin yang membawa bebatuan. Atau yang kita sebut dengan tufan, orang Indonesia angin topan juga, tufan juga bahasa Arabnya. Datang angin yang dahsyat, kita jadi puting beliung katanya, puting beliung. Jadi tidak hanya di laut yang bisa dibenamkan, di darat yang bisa dibenamkan kalau Allah menghendaki, tapi kalau untuk umat ini lokal saja. Sebagai cubitan kasihan Allah mengingatkan. Jadi kita khawatir kalau ini nanti formal LGBT dilegalkan, diresmi boleh sebagai undang-undang, dalilnya apa? Hak asasi manusia dalilnya. Hak asasi manusia. Surat apa itu? Surat apa ayat berapa itu? Hingga akhirnya nanti UU nomor sekian itu paling nanti jadinya. Kalau dulu diazab langsung, sekarang tidak diazab tapi hanya diingatkan melalui musibah bencana dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak jadilah dia. Mudah-mudahan tidak jadi ya. Tidak sampai diundangkan. Kalau diundangkan masalah prihatin kita. Ya tadi akibatnya mereka kembali pada mereka wamanya suruh dan manusia tidak menyadari hal itu. Berikutnya yang ini 123 124 kok biru terus ngomong hari ini ya. Wa idza ja'atuhum ayatum qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah.
Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah fayusibul ladzina ajramu sagharun 'inda rabbihim wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Enggak, Pak. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kewajibannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang berat karena budaya yang mereka lakukan. Ya. Ini konteksnya masih dengan para sahabat tadi ya. Sahabat tadi ayat 122, karena iman dulunya mereka itu seperti bangkai. Ya, bangkai itu rusak dan juga akan merusak lingkungan. Ya. Sehingga hari ini iman ada, tapi iman sudah dianggap tidak penting. Bukan zamannya iman sekarang katanya. Karena zamannya duit, zamannya iptek, iman nggak penting. Maka kehidupan juga rusak hari ini. Betul nggak kira-kira? Ya. Rusak semua kehidupan kita. Ya. Yang namanya manusia itu sekarang menjadi makhluk yang paling apa? Paling mengerikan. Paling mengerikan. Padahal asal muasal makhluk yang termulia dan dimuliakan. Diciptakannya pun di surga. Tapi gara-gara tidak mau iman, manusia sekarang ya makannya juga macam-macam. Oh, kita makannya nasi, sekarang aspal juga dimakan. Ya, basi beton pun diuntal pisan kira-kira. Ya. Semen pun amblas. Dan lebih sadis lagi, sesama manusia pun dimakan, betul enggak kira-kira? Ya. Jadi manusia memangsa manusia itu sekarang ini kembali pada zaman jahiliyah lagi. Ya. Hanya caranya saja yang dikemas sehingga tampaknya tidak sejahat itu, pada jahatnya lebih dahsyat. Karena rayuannya gombal itu yang dipelajari, yang digunakan. Yang namanya apa sekarang namanya? Bodong-bodong itu apa namanya itu? Oh, bodong itu dulu kan pudel yang bodong itu ya. Sekarang perusahaan bodong. Dulu awal-awal sepeda bodong aja, sekarang menjanjikan keuntungan sekian ratus % misalnya, ternyata berkedek saja ya, berapa korbannya. Ya. Termasuk umroh juga digunakan itu juga kan, gunakan untuk memangsa sesama manusia juga. Ya, dulu orang musyrik Mekah, wa idza ja'atuhum ayatun, kedatangan pada ayat itu bisa makna dua. Ayat yang tertulis di ayat Al-Quran, tapi ayat yang menyertai penciptaan alam. Yang sering disebut ayat apa namanya itu? Ayat kauniyah itu. Mukjizat itu juga ayat, karena asal makna ayat itu adalah tanda bukti. Tanda bukti. Al-Quran tanda bukti, Nabi Muhammad sebagai Nabi, tanda bukti adanya Allah. Ayat itu. Ada hadis ayatul munafiki salasun.
tanda-tanda kemunafikan ada 3. Pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata bohong. Ada nggak di dunia bohong itu? Ombyoan. Sampai pemimpin kita pun ternyata dikenal dengan itu juga kan. Ustadz Muhammad Al-Habsyi itu ketika ada orang mengadu kepadanya, punya anak, Masya Allah, masih anak-anak suka bohong sekarang. Kata Sabsi apa? Tidak usah susah. Justru kalau banyak bohong itu ada bakat jadi presiden katanya. Yang satu lagi diem aja. Oh itu juga ada bakat positif. Apa itu? Ada bakat jadi cawapres katanya. Sentilannya langsung nunjam. Jadi sekarang yang namanya kebohongan itu kayaknya dianggap biasa ya. Padahal itu kata Allah, ayatul munafiki salasun. Satu, idza haddatsa kadzaba. Ngomong kok bohong, sudah tanda satu. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ya, tidak ditepati, diingkari, dirangkap pisan ya bohong ya tidak mengetahui janji, dua-duanya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Oh, diberi amanat, dipercayai, maka dia khianat pada percayaan. Dirangkap juga tiga-tiganya, dijamak tak bereng tadi. Jamak tak bereng. Kayaknya dianggap biasa. Ya, biasa. Itulah. Kira kita seperti itu. Masih kurang apa ya? Sudah kita kuliah. Ya. Padahal sudah double sini juga ada ya. Ya. Jadi tanda ayat itu maksudnya tanda bukti. Ayat Al-Quran tanda bukti. Alam ini juga tanda bukti adanya Robnya yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menatanya sedemikian rupa. Di antara tatanan alam itu apa? Sekarang dikenal dengan istilah ekologi. Ilmu apa ekologi itu? Lingkungannya. Jadi apa namanya tanaman itu ya. Mengambil makanan dan air dari dalam tanah, membesarkan pohonnya berdaun lebat, kemudian itu gas buangnya apa gas buangnya? Oksigen kita butuhkan. Daunnya yang rontok, ada yang menampungnya tanah, menyuburkan tanahnya. Itu ekologi itu seperti itu. Dan konon gas buang kita ini dibutuhkan oleh tanaman itu. Jadi tidak ada yang terbuang. Bersirkulasi demikian rupa. Siapa yang nata itu? Rabbul Alamin. Jadi kita ini butuh pada tanaman, tanaman butuh pada kita juga. Dia butuh pada tanah untuk membesarkan, tanah butuh juga. Jadi
semuanya seperti itu. Ilmu ekologi itu ya. Nah, itu selalu berjalan seimbang. Yang sering merusak manusia, merusak ekologi itu. Ya. Termasuk misalnya apa, keseimbangan dan semua seimbang ya. Ada takarannya, ada ukurannya seimbang. Sehingga misalnya ini juga bumi ini kok ada gunungnya, ada hutannya, itu diperlukan. Manusia kadang-kadang nggak berpikir itu, wah, babati aja butuh kayu dijual, bahkan kan apa namanya istilahnya illegal logging gitu ya, babati yang penting dapat, akhirnya Banjarmasin tenggelam ya, karena hutannya habis. Karena ekologinya dirusak oleh manusia itu. Itulah Rabbun. Ya. Tadi itu sebenarnya ayat. Nah dulu ketika datang ayat kepada musyrik Makkah, wa idza'un ayatun, mereka nggak percaya. Ayat orang nggak percaya, ayat jaga yang nggak percaya, bahkan dengan sombong qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan mau beriman kepadamu hai Muhammad kecuali kami juga dapatkan seperti yang didapatkan para rasul terdahulu. Jadi mereka sudah menganggap mereka perlu juga dapat. Bukan hanya dari Muhammad, dia Nabi Pembarat muncul Al-Quran jauh lebih dahsyat, lebih hebat, merasa apa? Kok menggoyong dok? Kok enggak diberi tongkat misalnya kayak tongkatnya Nabi Musa atau ayatnya Nabi Musa, tidak seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabinya juga dikatakan begitu, bahkan mereka maunya mereka berhak mendapatkan itu, sehingga sampai kami juga dapat seperti yang diberikan para utusan Allah yang terdahulu, bukan Muhammad. Maka Allah berkata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan risalah. Risalah itu apa? Kerasulan, utusan. Jadi mereka dipilih beres kenapa? Allah Maha tahu tentang mereka. Maka diberikanlah kepada Muhammad. Umat terdahulu juga begitu. Jadi Allah memberikan kerasulan kepada seorang itu pasti Allah tahu persis, kalau tidak dia pasti akan berakibat yang negatif. Jadi siapa yang pantas untuk mendapatkan itu, pasti Allah tahu. Ya. Karena kemahatuan Allah itu maka tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah yang mendapatkan, yang diberikan risalah. Kemudian Allah mengancam sayusibul ladzina ajramu yang melakukan jarimah juga. Maka orang-orang ya, yang apa? Yang selalu melakukan jarimah, selalu melakukan kejahatan, akan mendapatkan soghor. Soghor itu apa? Soghorun itu kehinaan, ya. Kekerdilan juga boleh, karena ada kata soghir juga. Soghir itu asal maknanya kecil, tidak ada artinya. Orang dihinakan karena tidak punya nilai. Jadi di dunianya mungkin sudah bisa dihinakan, dan itu yang tokoh-tokoh
penentang Nabi Muhammad itu umumnya terzinakan, ada yang terbunuh, ya. Terbunuh di dalam pertempuran, ya. Ada yang akhirnya juga tetap akhirnya mengakui kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beruntung mengakui akhirnya beriman. Ya, tentu para sahabat itu semuanya seperti itu dulu sebelumnya. Bahkan konon ada yang mengatakan Umar bin Khattab dulu juga pernah berbuat juga mengubur anak perempuan sebelum beriman tentunya. Karena saat ini memang lingkungannya sudah rusak semacam itu, punya anak perempuan itu aib gitu. Sehingga sebelum ketahuan dikubur dulu. Itu apa ada HP mungkin ya? Tapi enggak hidup betul bisa. Ya. Jadi ada yang terzinakan, karena harus terbunuh. Yang beruntung tentu yang mendapat anugerah iman seperti para sahabat itu, yang sebelumnya nilainya hanya bangkai saja, tapi mendapat keimanan, mereka jadilah orang yang kita kenal itu. Ya. Pemimpin dunia, tapi pemimpin dunia bukannya sekedar pangkatnya, tapi kepemimpinannya itu mensejahterakan yang dipimpin. Harusnya pemimpin itu baru berhasil itu kalau bisa membahagiakan, mensejahterakan yang dipimpin. Jadi ukuran sukses itu di situ, bukan masa jabatannya, bukan masa jabatannya. Umar bin Abdul Aziz itu dalam situasi sudah berbeda ya saat itu. Sudah menjadi kerajaan turun-temurun, tapi Umar bin muncul menjadi seperti Umar bin Khattab. Hanya 2,5 tahun memerintah, kesulitan untuk mencari orang yang berhak menerima zakat. Hanya 2,5 tahun. Ternyata apa yang tindakan pertama yang dilakukan setelah dia menjabat sebagai khalifah, yaitu mengembalikan fasilitas negara ke kas negara. Para penguasa sebelumnya Bani Umayyah itu dan keluarganya yang menikmati fasilitas negara diperintah untuk mengembalikan kas negara. Umar bin Khattab kisahnya katanya lampu saja, lampu untuk menerangi rumah beliau itu, karena ada informasi lampunya itu menggunakan dana dari Baitul Mal. Maka Umar menolak itu. Menolak lampu yang itu minyaknya dari kas negara. Dia menjadi pemimpin negara, presiden lah kalau sekarang. Abu Bakar itu ketika menjelang usia lanjut itu memerintahkan kepada putra-putrinya untuk mengaudit hartanya. Yang dicari apa? Cari apa yang tambah selama saya menjabat.
Aku dapat tambahan harta apa selama aku menjadi kepala negara. 3 anaknya diperintahkan termasuk Aisyah. Dicari, bukan bertambah hartanya Abu Bakar, itu berkurang karena pakai untuk negara. Namun ternyata ada satu benda yang ditemukan, yaitu bentuknya iqalu ba'ir. Iqalu ba'ir itu apa? Iqal itu kalau orang Arab igal, yang di sini itu iqal, pembacanya orang Saudi igal. Igal itu dari akal, aklun. Aklun asal maknanya apa? Tali, akal itu. Jadi akal itu asal maknanya tali. Karena apa? Fungsi akal itu ya, seperti fungsinya tali. Fungsinya tali itu untuk apa? Mengikat itu bukan fungsinya. Apa? Menyelamatkan, menyatukan bolehlah, menyatukan. Contoh, sarung itu kenapa diikat? Biar selamat, nggak melorot. Ya. Kolor itu kenapa dikasih karet? Nggak melorot. Gerbong kereta api itu kenapa diikat? Biar selamat sampai tujuan. Ya. Orang mencari kayu ke hutan atau mencari rumput, dibonceng di sepeda belakang, diikat biar apa? Biar sampai di rumah selamat. Kalau nggak diikat, kayunya ataupun ditaruh di belakang sepeda sampai rumah, tinggal sepeda itu. Ternyata fungsi utama tali itu pengikat, bukan pengikat, tapi untuk menyelamatkan. Sampai hari ini petugas rescue itu masih siap tali bang, siap tali. Meskipun pakai pesawat pun ada talinya. Ya. Fungsi utama tali itu untuk penyelamatan. Nah, akal itu ternyata juga untuk fungsi utama menyelamatkan kita. Dengan berpikir, oh ini manfaatnya, mazharatnya apa? Makanya mazharat itu juga manfaatnya menyelamatkan. Akal itu. Ya. Nah tadi iqalu ba'ir itu pengikat unta, tali pengikat unta. Kalau sekarang barangnya seperti tampar dari plastik gitu. Yang ditemukan waktu bapak belum menjabat ini, enggak punya ini dulu. Apa jawab beliau? Meskipun begitu, kembalikan itu ke Baitul Mal. Kembali ke kas negara. Itulah pemimpin kita dulu seperti itu. Jadi hanya untuk mensejahterakan yang dipimpin, bukan untuk dirinya kesejahteraannya. Nah, sekarang dianggap lowongan pekerjaan sekarang ini. Saya dulu pernah jadi salah satu anggota Panwas pemilu tahun berapa ya? Tahun 98 atau 99. Pemilu pertama zaman reformasi. Saya mewakili Majelis Ulama Jawa Timur. Dan ada tokoh-tokoh dari Hindu Buddha juga masuk. Kemudian Jaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi. Pernah jadi Panwas. Waktu itu kita juga memeriksa caleg-caleg itu. Caleg-caleg. Memeriksa berkasnya.
Nah, di antara syaratnya itu saat itu sudah ada mengisi formulir sekarang istilah LHB itu. Apa itu LHB itu? Ya intinya kekayaan yang dimiliki. Itu banyak yang kosong itu, aneh, tidak diisi. Ya orang-orang banyak nggak menyadari. Loh, gimana Pak ini kosong semuanya nggak diisi? Ternyata saya lihat, ini baru tamatan STM, baru tamatan SMA, sampai pura-pura nggak tahu. Apa dia pernah tahu kan? Ini masih dalam rangka mencari kekayaan, makanya kosong. Kenapa? Kok menjadi kekayaan? Karena tadi jabatan termasuk anggota dewan itu dianggap lowongan pekerjaan. Dan kenyataannya betul kan? Iya kan? Begitu jadi gimana kira-kira? Makmur apa lebur gitu, mencuri lebur. Meskipun tingkat 2 pun ternyata kemakmurannya melebihi yang ASN yang sudah masa kerja 40 tahun. Jadi amanat rakyat dianggap sebagai lowongan pekerjaan. Sekarang ini berebut untuk mendapatkan itu, dan anehnya di situ mereka yang datang mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Fasilitasnya, ya. Meskipun ijazahnya hanya SMP loh, SMP tapi jadi anggota dewan dengan yang S1 ASN, kira makmur mana gitu? Makmur mana Pak? Nah, tak dewan. Manunya menentukan diri kok bayarannya. Ya. Jadi sekarang itu dianggap lowongan pekerjaan, makanya tadi itu contoh saja. Bahkan yang sudah sarjana pun larinya ke situ juga. Nah, ini yang konon kritikan orang Jepang pada Indonesia itu, lembaga pendidikan kita baru melahirkan orang yang siap untuk mencari pekerjaan itu. Belum siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sarjana kita dengan sarjana Jepang bedanya di situ. Jadi kalau mereka jadi sarjana itu akhirnya akan membuat lapangan pekerjaan. Kalau kita masih cari pekerjaan, bedanya. Sehingga pendidikannya dianggap belum berkualitas. Dan saya kira memang itu perintah Islam, saya kira. Perintah Islam seperti itu. Hadis Rasul menyatakan, ma min muslimin zar'a zar'an ya'kulu min tayrun aw dabbatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidak seorang muslim pun menanam tanaman apapun yang ternyata tanaman ini dia beri makanan, bisa manfaat, bisa dimakan burung, bisa dimakan ulat, maka setiap yang mengambil manfaat makanan itu, baik itu burung, alat sekalipun, setiap yang dimakan mengirimkan pahala suatu kepada penanamnya yang muslim.
Jadi menanam apapun, nanam rumput kok nanti ada yang mengambil manfaat dari itu dimakan misalnya. Itu mengirimkan nilai sedekah kepada yang nanam kalau kita seorang muslim. Itu kan luar biasa saya kira. Ya, saya dulu pernah mendengar ada seorang, kebetulan konon juga dari Gontor juga, Gontor sana, santri yang Gontor. Ternyata dia itu sebenarnya hanya buka tambal ban di Gempol, tambal ban. Tapi dengan membuka tambal ban, paling tidak dia butuh pembantu atau tidak? Ya, mungkin pertama masih sendiri, masih bisa. Tapi begitu kan perlu pembantu, memberi lapangan pekerjaan pada dia. Ternyata ini berkembang itu. Dan disiapkan mungkin kebutuhan, mungkin ada ban, ada itu berkembang. Tentu pada butuh membantu lagi kan, memberi beberapa lapangan pekerjaan berapa orang. Nah, ini akhirnya berhasil hingga sampai Banyuwangi gitu. Di sana ada, di Purworejo aja ada. Berapa ratus orang bisa dapat pekerjaan dari itu. Tadi ke binatang saja, binatang tadi dapat makanan dari itu mengirim sedekah. Gimana per manusia? Itu adalah ajaran Islam seperti itu. Jadi sangat luar biasa sebenarnya mereka yang berwira swasta kok bisa membuat lapangan kerja meskipun kecil, tapi bermanfaat orang lain. Hadis Rasul saya kira yang sangat populer, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bersama manusia. Ini tadi pada binatang. Ya toirun, burung yang makan, audabatun, makhluk melata apapun. Mengirimkan nilai sedekah. Ya, saat itu saya merasa kecil. Masa ternyata saya ini pegawai negeri ASN. Ya kan, nggak bisa memberi lapangan kerja pada orang lain. Jadi masuknya punya kelebihan dan mungkin saya sempat ngajar saja, kerjanya ngajar. Akhirnya saya istilahkan, sekarang masih ngajar. Iya. Kenapa kok udah pengen masih ngajar? Ya kalau nggak ngajar kan kurang ajar, saya bilang. Menghibur saja. Ya baik. Jadi ajaran saya sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau kita bisa membuat lapangan kerja tentu sangat luar biasa. Termasuk kreativitas ini. Penemu listrik siapa? Siapa? Thomas Edison ya. Itu kalau seandainya beriman itu pahalanya luar biasa. Siapa yang sekarang tidak butuh pada listrik? Ya sekarang mobil pun maunya pakai listrik ya. Ya sekarang dilombakan di Jakarta ya, di sirkuit baru yang karyanya Pak Anies Baswedan. Itu lomba juga lomba membuat listriknya sudah luar biasa itu ya. Nah sekarang kebutuhan pokok listrik segala-galanya listrik itu ya. Dulu nggak pakai ini, pakai corong. Waduh. Sekarang kecil ini seperti berhasil. Dan ini teknologi. Dan yang lalu saya sampaikan ya, ternyata Al-Quran isinya teknologi semua Al-Quran itu. Isinya teknologi semua. Karena teknologi itu apa? Sebuah proses untuk menghasilkan nilai tambah yang baik. Dan nilai tambah yang baik namanya bahasanya barokah. Barokah. Al-Quran mubarak, penuh dengan barokah. Yang paling rendah hanya menyebutkan alif
lam, mim 30 pahala. Apa enggak teknologi itu? Ya, Al-Quran justru super high tech, semuanya menghasilkan nilai tambah yang sangat luar biasa. Ya. Kembali tadi kehinaan tadi, ya bisa dunianya bisa hina, apalagi akhiratnya pasti hina. Ditambah lagi wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Dan ditambah azab yang sangat dahsyat di akhirat bima disebabkan apa yang kanu yamkurun, yang akibat makar yang dilakukan ketika di dunia dulu. Bersekongkol jahat tadi, berniat jahat tapi ngajak wong liya, itu gampangnya seperti itu ya. Berbuat jahat tapi ngajak orang lain. Tapi di sini kayaknya itu saya dengar itu ya, yang namanya organisasi seperti itu karena hampir di setiap tingkat, setiap tempat ketemu. Saya dapat cerita di Masjid Akbar, kalau pagi gini kan banyak yang jualan. Ya. Itu ya sudah pagi-pagi sudah yang nagih. Minimal 10.000 itu satu yang jualan itu. Dan katanya kalau di pasar, misalnya pasar mana, Wonokromo dan sebagainya, malah itu sudah terorganisir. Ya kalau tidak mau, nanti ya keamanannya tidak dijamin alasannya. Jadi ada aparat keamanan bayangan gitu. Dulu katanya angkutan ke Jakarta, angkutan truk itu juga ada seperti itu. Kok tidak ada iuran bulanan itu? Tidak akan aman di jalan. Kayak kita itu penuh dengan itu. Ada aparat keamanan, tapi ada aparat keamanan lain lagi yang tidak resmi. Sehingga di Jawa Timur ada Pangdam yang nggak resmi juga. Ada Kapolda yang nggak resmi juga. Yang konon kalau makan tokonya bisa sengaja dibobol dirusak. Ini kan makar-makar semua itu. Kenapa kok terjadi makar? Karena tadi sampai di atas pun makar tadi. Sehingga dugaan saya yang pakai celurit di jalan itu karena iri. Iri dengan siapa? Iri yang nodong dengan cara yang canggih, dengan pulpen saja tadi. Saya juga nodong juga, tapi hanya pulpen saja dan dapatnya lebih banyak. Jadi kayaknya dunia kita ini diliputi dengan makar itu. Tapi kayaknya makar itu hanya kadang diberlakukannya makar yang dianggap melawan pemerintah. Padahal makar itu ternyata bentuknya sangat banyak. Ya. Berikutnya satu ayat lagi, tapi ada ayat mukjizat ilmiahnya ini. Faman yudhilla ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yudhilla yaj'al sadru dayyiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan kita pada orang-orang yang ya. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah. Yasrahul Islam. Allah akan menjadikan dadanya lapang untuk bisa menerima
ajaran Allah al-Islam itu. Contoh Umar bin Khattab itu cerita masuk Islamnya, keluar dari rumah tujuannya Masjidil Haram. Motifnya apa? Motifnya untuk apa? Untuk sholat? Tidak. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan ketemu dengan temannya, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu telah terdialog, ditanya tahu tujuannya ke Mekah mau bunuh Muhammad. Ternyata diberitahu adikmu Fatimah itu sudah jadi pengikutnya Muhammad. Langsung balik menuju rumah adiknya. Untuk apa kira-kira? Ya, tentu lebih memuncak, ternyata kurang ajar kan gitu. Adiknya sendiri sudah itu. Pintu digedor. Adiknya tentu tahu, ini mesti Cak Umar gitu, Cak Umar. Dia ketakutan. Untuk melarikan dari ketakutan apa? Ternyata membaca Quran saja, dikeraskan. Dan saat itu Umar sempat untuk mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran. Konon yang dibaca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, ya. Maknanya enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tidaklah kami menurunkan untuk menyengsarakan kalian. Al-Quran untuk membahagiakan, bukan untuk membuat kalian menderita. Hanya karena sentuhan itu. Ternyata berubah 180 derajat. Ya. Hanya mendengar 2 ayat itu. Ayat pendek lagi, enggak sampai 1 baris, 2 ayat itu. Toha, 1 ayat terjemah. Langsung berangkat lagi menuju Rasul, tapi sudah berubah niatnya. Bukan untuk membunuh, tapi untuk bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi kalau memilih Rasul pasti aku tahu bahwa yang dipilih pasti siap untuk menerima itu. Ya. Tidak seperti kita yang hanya kira-kira tok. Ya, itu yang Allah kehendaki. Allah kehendaki itu tidak hanya dari Allah. Si manusia memang sudah ada kesiapan dalam hatinya untuk bisa menerima kebenaran. Maka dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Dan semacam itu apa? Yasrah sadrul Islam, akan mudah menerima. Tapi yang tidak siap untuk itu hatinya, yaj'al sadayyiqan, membuat dada semakin dhayiq, kita apa? Sempit, sesak. Harajan itu juga sempit ya. Dhayiqan sempit itu harajannya ya mungkin saking mangkelnya dan lain sebagainya. Ka'annama yas'adu bis-sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Jadi sesaknya dada orang yang tidak mau menerima keimanan ketika diajak itu Allah sama dengan orang yang naik mendaki ke langit. Saat itu belum ada orang mendaki ke langit kecuali Nabi Muhammad dalam perjalanan Mi'raj. Tapi ini belum terjadi Mi'raj. Mi'raj itu tahun ke-12 kenabian.
Apa benar orang yang mendaki ke langit itu mengalami seperti itu? Ini ternyata terbukti pada zaman modern ini. Bahwa ketika kita itu naik ke atas dari permukaan bumi itu semakin ke atas, itu ternyata ya tekanan udara di sana itu semakin rendah. Sementara kita, udara dalam tubuh kita itu udara yang di permukaan bumi. Ke atas, udara di tubuh kita dengan udara di luar berbeda. Yang di luar rendah, yang kita tetap permukaan. Sehingga akibatnya apa ini? Akibatnya menekan keluar seperti balon. Balon itu. Karena di dalamnya tekannya lebih tinggi, maka balonnya kan mengembang. Nah, paru-paru kita itu seperti itu. Jadi semakin mendaki ke langit, ini akan mengembang. Semakin tinggi, semakin mengembang lagi. Karena tekanan semakin rendah di luar, ini masih tekanan di permukaan. Bahkan sampai ketinggian tertentu, ini bisa mengeluarkan darah dari pori-pori kulit ini. Jadi benar-benar jadi kenyataan. Sehingga ini bisa diketahui setelah ada ilmu pengetahuan tentang dirgantara. Ini termasuk mukjizat ilmiahnya Al-Quran semacam itu. Dulu tidak terpikir semacam itu, tapi ternyata sekarang banyak orang yang mendaki ke langit, maka yang namanya pesawat terbang itu akan selalu dijaga. Tekanan udara di dalam itu sama dengan yang di permukaan tanah. Kalau satu anjlok, nah, itu ada apa yang bisa disiapkan dan keluar otomatis itu untuk pernafasan kita itu. Ini ya soal bersama. Berikutnya kadzalikal qadari Allah rijsa 'alal ladzina la yu'minu. Ya betul. Demikian itulah kalau Allah membuat ar-rijs. Ar-rijs itu dimaknai apa tadi? Bisa makna azab juga rijs itu. Rijzam minas sama. Itu diartikan apa tadi situ? Apa? Menimbulkan siksa. Ya, siksa, ya. Azab juga. Ya. Pada orang yang tidak beriman tadi. Berikutnya saya sekalian ada dua ayat pendek. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka dia ke tempat yang damai, surga Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka. Hadza, ini agama Islam ini juga boleh Al-Quran ini adalah siratul rabbik, jalan Tuhan. Jadi yang kita minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim itu sirat yang dilalui oleh ahli jannah, nabiyin, siddiqin, sholihin adalah zalikal kitab, Al-Quran. Jadi Al-Quran maupun Islam, Al-Quran sumber dari Islam adalah jalan Tuhanmu yang lurus itu, mustaqiman. Dan sungguh kami, atau wallahi sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami seperti itu tentunya untuk siapapun. Tapi karena ada yang tidak mau, maka seakan-akan hanya bagi orang yang mau mengambil pelajaran darinya.
Nah, orang semacam itu yang dapat pelajarannya lahum darussalam inda rabbihim. Dia akan mendapatkan dar. Itu asal maknanya rumah juga. Darussalam, rumah yang penuh dengan kedamaian atau tempat tinggal yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Indah Rabbi di situ Tuhan mereka. Yang dimaksud kalau kita apa Darussalam di sini? Surga. Mereka mendapatkan surga Darussalam. Kita juga dalam berdoa di akhir apa? Wirid itu biasanya Allahumma antas salam wa mulasa mereka Allah fahajna rabbis salam wa dakhinal jannata Darussalam. Ya. Jadi kalau mereka walahum Darussalam mereka mendapat surga Darussalam di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan Allah yang benar-benar sebagai pelindung mereka, penolong mereka. Tapi Allah menolong dengan syarat-syaratnya apa? Bimakanu ya'malu. Syaratnya ada segala amal perbuatan. Jadi penentu nasib akhir kita itu adalah apa yang kita lakukan. Lakukannya, kalau lakukannya adalah tadi, lakukannya adalah di jalan Allah tadi, maka kita akan mendapatkan Darussalam. Kok jalan yang lain kita ikuti, tentu tidak akan mendapat Darussalam. Nah, kemudian itu nanti dibatasi lagi amal yang gimana. Pertama syaratnya amalnya orang yang beriman. Amal yang oleh orang yang punya iman. Yang kedua, syarat kedua, punya iman pun amalnya itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas juga tidak akan pernah sampai di sana. Apalagi tidak punya iman, ya, tidak ikhlas bisa. Dan tentu kalau tidak punya iman tidak mungkin berbuat ikhlas, karena ikhlas itu hanya mengharap ridha Allah. Dan tidak beriman kan tidak mengenal itu. Makanya aku akan menggambarkan, saya kira dalam ayat lain tidak di surat ini, ya. Orang kafir amal baiknya saja seperti tadi siapa penulis listrik tadi Edison ya. Yang lain karena tidak punya iman mereka tidak pahala sama sekali sehingga muncul mereka nanti mungkin ya Allah kami dulu kan punya jasa untuk kemanusiaan listrik kami Tuhan. Allah mengatakan amal buat mereka semacam ini tanpa iman itu hanya seperti fata morgana. Apa fata morgana itu? Apa? Ya kalau tempat saya itu orang Jawa Ponorogo nyebutnya endok kamu namun gitu. Jadi di tengah hari itu di atas aspal itu dari jauh kelihatan ada air. Seperti itu. Nah, bagi orang kehausan kan ada harapan kan. Saya dulu punya bantuan kepada kemanusiaan misalnya. Seperti saya sudah hausnya luar biasa itu ada air. Setelah didatangi ke sana ternyata ngaplu, tahu ngaplu ya? Nggak dapat apa-apa, bukan air itu. Amal kebaikan apapun orang tidak punya iman seperti itu nanti. Gambaran lain seperti abu di atas batu turun hujan lebat, bukan angin kencang, masih sisa abunya. Gambaran ketiga seperti debu di atas batu, itu hujan lebat, masih ada debunya. Itu gambaran kebaikannya orang yang tidak punya iman.
Jadi syaratnya harus iman, dan iman pun ditambah ikhlas. Karena yang bisa ikhlas pasti orang beriman. Orang tidak pun pasti tidak bisa ikhlas. Ikhlas gampang mengucapkannya, tapi prakteknya belum tentu ya. Kita datang kadang lupa, saya tidak niati benar-benar lillahi ta'ala apa tidak ya. Hanya mohon itu Allah apa tidak, jangan lupa ya. Bapak sekalian Ibu, saya kira ini kajian kita hari ini sampai dengan ayat berapa? 120. Apa ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa hikmah yang luar biasa buat kita. Ya, yang kita kaji Al-Quran ya, dan baca satu huruf saja di samping kita keluar kok untuk ngaji itu satu kata saja ya, misalnya ya, itu khairum min antusolliya mi'ata rakaah, lebih baik banyak dari engkau sholat sunat 100 rakaat. Apalagi satu cabang ilmu Al-Quran misalnya. Hadis lain lagi, khairum min antusolliya alfa rakaah, lebih baik dari pahala orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Mudah-mudahan itu kita dapatkan ya, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah fil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allah dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa tadabburahu ana'il wa atrafan nahar. Waj'alna imaman wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam al mursalin walhamdulillah. Amin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.